silakan. Ya. Silakan mau duduk di mana? Sini aja. Oke, di sini sudah nyaman? Sudah. Oke, mungkin bisa dinyamankan lagi tempat duduknya kalau misalnya ada posisi tempat duduknya yang kurang nyaman. Oke, sudah nyaman ya Mbak? Sudah. Ini kemarin kita udah chat ya untuk Iya. ketemu hari ini, Mbak Iya. Eta. Iya. Oke, jadi kemarin kita sudah sempat WA-an sebentar, terus cerita-cerita terkait permasalahannya Mbak Eta. Mbak Eta tadi di sini naik apa Mbak? Naik motor. Naik motor. Iya. Oke. Gimana udaranya, cuacanya Jombang pada hari ini Mbak? Panas. Panas banget ya Mbak? Mm-mm. Aduh, kelihatan agak keringetan gitu Mbak Eta ya. Oh iya. Apa perlu disesuaikan lagi suhu ruangnya biar Enggak, agak lebih udah. dingin? Sudah Sudah. dingin ya, sudah enjoy, sudah aman. Chill. Chill. Iya. Oke, kalau kabarnya Mbak Eta sendiri gimana Mbak hari ini? Ya bagus. Baik. Baik. Oke, moodnya lagi ceria ya. Ya. Ya, kelihatan Mbak ketawa-ketawa terus. Iya, maaf ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Berarti kan emang enjoy dan moodnya lagi bagus. Nah, bagus tuh untuk kita melakukan konseling pada hari ini karena moodnya Mbak Eta udah ceria gitu. Oke, kalau dari Mbak Eta kuliahnya di mana Mbak sekarang? Saya di Ubaya. Ubaya, berarti tidak Surabaya Mbak? Iya. Oke, gimana Surabaya Mbak? Lebih panas. Lebih panas. Tapi kalau nyamannya nyaman di Surabaya atau di Jombang? Jombang. Jombang, karena rumah, Iya. karena kelahiran, Iya. tempat kelahiran. Homi. 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 Oke, berarti emang ya sejauh mana kita merantau tetap rumah yang paling nyaman ya Mbak? Iya Mbak. Sejauh mata memandang. sejauh mana kita pergi ya Mbak? Iya. Oke, sebelumnya Mbak Eta pernah konseling? Belum. Belum pernah, jadi ini pertama kalinya Mbak? Ya. Oke, jadi sebelumnya tentunya saya akan menjelaskan terkait apa sih konseling itu karena Mbak Eta juga belum pernah dan ini pertama kali ya Mbak. Jadi di sini konseling adalah proses pemberian bantuan dari saya seorang konselor dan juga kepada Mbak Eta selaku konseli untuk membantu Mbak Eta menyelesaikan permasalahan dari Mbak Eta secara mandiri kayak gitu ya Mbak. Jadi di sini saya tidak akan secara langsung memberikan solusi atas permasalahannya Mbak Eta, tapi membantu Mbak Eta menemukan solusinya secara mandiri. Dapat dipahami Mbak? Dapat. Oke, sudah siap? Siap. Oke, sebelum itu ada beberapa hal yang tentunya perlu Mbak Eta pahami terkait konseling itu sendiri. Nah, di dalam konseling itu ada beberapa asas yang perlu Mbak Eta tahu. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi di mana Mbak Eta diharapkan untuk bisa terbuka kepada saya supaya bisa membantu Mbak Eta menyelesaikan permasalahannya Mbak Eta. Jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi oleh Mbak Eta. Sampaikan saja apa yang sebenarnya itu dirasakan Mbak Eta gitu. Dan Mbak Eta tidak perlu takut untuk menyampaikan apa yang Mbak Eta rasakan karena di sini saya akan menjamin kerahasiaannya. Jadi tidak akan sampai keluar dan hanya ada di sini. Hanya diketahui oleh saya, Mbak Eta dan juga Tuhan. Itu ya Mbak. Ya. Oke, di sini juga Mbak Eta perlu paham bahwa konseling itu sifatnya sukarela ya Mbak. Karena kemarin Mbak Eta sudah menghubungi saya secara sukarela gitu ya Mbak. Berarti Mbak Eta memang sudah siap untuk melaksanakan konseling pada pagi hari ini. Gitu ya Mbak. Oke, dapat dipahami? Ya. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Belum. Oke, sudah cukup jelas ya Mbak. Oke, untuk proses konseling kita sendiri ini nanti akan berjalan sekitar 45 menit gitu. Apakah cukup Mbak? Cukup. Oke, jadi Mbak Eta tidak perlu takut untuk menyampaikan apa yang menjadi perasaan dan juga keluhan Mbak Eta karena waktu kita sebenarnya akan cukup banyak untuk kita bisa bekerja sama dan juga saling berdiskusi kayak gitu ya Mbak. Oke, sudah siap Mbak Eta? Siap. Oke, mungkin bisa dinyamankan dulu tempat duduknya atau kalau misalnya ada posisi yang kurang nyaman bisa diperbaiki terlebih dahulu. Oke, sudah ya Mbak? Oke, kalau begitu kita bisa mulai untuk berdiskusi dan juga mulai dalam proses konseling kita. Nah, jadi kemarin kan Mbak Eta sudah sempat menghubungi saya gitu ya, selain membahas tentang pertemuan konseling kita yang pertama, kita juga Mbak Eta juga menyampaikan bahwa ada permasalahan-permasalahan yang ingin Mbak Eta ceritakan terkait Mbak Eta itu sulit untuk menolak orang lain gitu ya Mbak. Nah, mungkin Mbak Eta bisa menceritakan dan juga menyampaikan apa yang sebenarnya Mbak Eta rasakan gitu. Silahkan Mbak. Ya, jadi ya seperti yang kakak sudah tahu, kalau saya itu
kayak sulit untuk menolak ajakan seseorang gitu. Nah karena kayak lebih ke rasa nggak enakan gitu loh Kak. Jadi kalau misal saya diajak buat ini buat itu, saya lebih sering bilang iya gitu. Karena ketika saya menolak, saya merasa kayak jangan-jangan emang dia lagi butuh aku kayak gitu, jangan-jangan emang apa ya dia butuh aku gitu Kak. Nah jadinya ketika saya menolak, saya jadi merasa bersalah karena menolak ajakan dia gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak nolak, nanti kayak dampaknya itu saya sering merasa rugi sendiri gitu loh. Saya tahu kalau misal saya rugi gitu, tapi balik lagi saya lebih memilih untuk rugi daripada kayak merasa bersalah kayak gitu. Karena biasanya ketika saya merasa bersalah itu bisa sampai overthinking semalaman gitu Mbak. Oke, jadi Mbak Ita ini sulit untuk bisa menolak orang lain karena nggak enak gitu ya kalau menolak, dan mungkin ngerasa kasihan dengan orang lain. Tuh. Tapi ya dampaknya kepada Mbak Ita sendiri adalah Mbak Ita jadi mungkin menjadi itu ya kesulitan sendiri misalnya gitu. Nah mungkin Mbak Ita bisa ceritakan contoh nyatanya Mbak Ita itu seringkali menolak teman-teman itu dalam situasi apa biasanya yang tidak bisa Mbak Ita tolak? Kayak misal kan aku lagi kuliah ya Mbak, jadi kayak misal ketika diajak ngopi atau diajak bermain kayak gitu, itu saya sering jawab oke gitu, bisa karena apalagi kalau misal mereka ini ngajaknya itu secara pribadi gitu loh, bukan yang lewat grup tapi kayak chat pribadi. Kayak aku lebih sering bilang iya gitu, karena ya itu tadi, saya takut nggak enak gitu loh kalau misal saya nolak. Nah tapi nantinya padahal saya tahu kalau misal ketika saya bilang iya, maka saya harus spend uang gitu loh buat ngopi, buat kegiatan kayak gitu. Sedangkan kan nggak kayak namanya anak kos kan nggak selalu uangnya full terus gitu kan, kayak ada kebutuhan gini, jadi kadang buat uang yang buat keluar kayak gitu, jadi ya sisa uangnya semakin berkurang kayak gitu. Itu contoh pertama ya Mbak. Contoh kedua itu ada teman saya itu rumahnya kosannya itu beda sama saya tapi searah sama kampus kayak gitu. Terus dia ini bilang ke saya kayak, berhubung saya naik motor, dia bilang kayak jemputan aku setiap mau ke kampus gitu, nanti uang parkir sama bensin aku yang bayar, dia bilang gitu. Terus aku kayak ya oke gitu. Awalku mikir kayak ya nggak ada salah ya gitu, tapi kepanjang ya membantu teman, kasihan juga kan harus jalan daripada naik Grab gitu. Nah tapi ketika berjalannya waktu itu tadi, saya sering merasa saya harus memiliki waktu lebih banyak lagi bersiap-siap karena saya harus menyisakan waktu untuk menjemput dia gitu. Karena juga kosannya itu bukan yang searah lurus gini, tapi kayak harus muter gitu loh Kak, kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa yang secepat itu, paling nggak butuh 5-7 menitan buat menjemput dia gitu. Nah sedangkan saya sendiri tuh kalau siap-siap ini pasti mepet gitu. Nah dari situ saya sering merasa terkubu-kubu sendiri, dan menurut saya itu adalah salah satu bentuk kerugian yang saya dapat karena mengiyakan teman saya itu tadi. Jadi pengorbanannya lebih besar gitu ya Mbak? Ya enak sih Mbak, kayak misal aku dapat uang parkir gratis gitu, terus terkadang itu aku juga dibayari bensin sama dia. Cuma sebenarnya bukan dilihat dari uang parkir atau bensinnya, tapi lebih ke waktunya buat saya sendiri tuh lebih sering terkupu-kupu kayak gitu. Jadi Mbak Eta sendiri mulai merasakan dampaknya dari Mbak Eta tidak bisa menolak itu seperti itu ya. Jadi Mbak Eta jadi kelelahan, atau tadi ketika teman-teman mengajak ngopi atau main, Mbak Eta karena nggak bisa menolaknya jadi ya udah iya aja, sehingga uang yang seharusnya tidak digunakan untuk
ngopi itu bisa habis untuk hal-hal Iya. yang seperti itu gitu ya Mbak. Oke, saya dapat memahami apa yang sebenarnya Mbak Eta apa permasalahan dari Mbak Eta. Oke, mungkin sebelumnya di sini saya izin untuk mencatat beberapa hal penting yang mungkin Mbak Eta sampaikan gitu. Mungkin kita akan mulai lebih dalam mengulik terkait permasalahan yang dialami Mbak Eta gitu ya Mbak. Nah, kalau Mbak Eta sendiri sejak kapan sih mulai merasa bahwa Mbak Eta itu nggak bisa menolak teman-teman Mbak Eta gitu? Sebenarnya ini ketika aku kecil, Oke. jadinya dulu itu waktu kecil banget, bahkan sebelum aku TK kan wajar ya kayak anak main sama teman-teman tetangga Iya. gitu. Nah dari situ kayak semisal kayak home pimpa gitu, terus misal kayak ada dia yang kalah aku yang menang, tapi kadang dia minta aku mau yang itu, aku mau gantiin posisimu gitu. Nah itu aku selalu bilang ya nggak apa-apa kayak gitu, karena menurutku aku kasihan sama dia gitu, kasihan kayak ya udahlah sama aja gitu, mikir kayak gitu. Nah itu berlanjut sampai aku TK kayak ketika kayak ngerjain PR kayak gitu. Nah kayak waktunya numpuk tapi PR-ku masih apa ya, masih dilihat sama temenku, jadi kayak kadang aku pernah kena marah gitu, kayak terlambat mengumpulkan, nggak ndang gitu, uang udah dipanggil dari tadi gitu. Nah tapi aku diem aja, pikir kayak masa aku bilang karena dipinjam itu kan kasihan gitu. Nah itu berlanjut sampai sekarang kayak gitu. Oke, jadi awalnya memang dari nggak enakan gitu ya Mbak. Mm-mm. Awalnya aduh kasihan kayak sama temanku aja kok masa saya nggak mau berkorban, saya nggak mau membantu teman gitu. Jadi Iya. awalnya karena mau membantu gitu ya, tapi Mm-mm. lama-kelamaan kok menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya baru Mbak Eta sadari bahwa ini akan merugikan Mbak Eta gitu ya Mbak. Iya. Baik. Biasanya situasi-situasi yang teman-teman Mbak Eta itu mengajak Mbak Eta itu ketika apa? Nggak mesti gitu ya Mbak? Nggak mesti. Oke, jadi nggak hanya tentang ngopi bermain, tapi juga dalam hal-hal seperti yang sudah Mbak Esa sampaikan Iya. tadi ya, minta boncengan, terus kayak tugas-tugas kayak gitu ya, Mm-mm. mau lihat tugasnya gitu. Iya. Oke Mbak Eta. Oke, kalau dari Mbak Eta sendiri, Mbak Eta itu tidak bisa menolak pada teman-temannya Mbak Eta, atau mungkin orang lain juga seperti keluarga, saudara gitu. Itu tergantung, tapi lebih tepatnya itu ke teman dekat itu pasti nggak bisa gitu. Kalau ke saudara, ke keluarga itu karena apa ya, karena kita lebih sering nggak sih merasa lebih nyaman sama keluarga gitu kan Kak. Iya. Jadi buat nolak itu nggak takut kayak dia nggak bakal ngejauhi kita gitu kan. Nah kalau semisal nih teman dekat, apalagi yang udah dekat, namanya teman, aku kadang tuh merasa sungkan karena takutnya jangan-jangan nanti dia nggak mau temenan sama aku lagi kayak gitu. Jadinya aku berusaha kayak ya melakukan yang terbaik buat dia kayak gitu. Jadi lebih ke teman-teman dekat, atau kalau misal teman-teman yang baru kenal itu opsional sih. Kadang kayak aku bisa merasa lebih kasihan tuh ya tak bantu gitu. Tapi kalau misal menurutku kayak dia bisa kok, dia bisa sendiri kok, kayak kadang akal sehatku masih main, itu ya aku berusaha nolak kayak maaf ya gitu, aku gini-gini gitu. Oke, jadi ini terjadi hanya pada teman-teman dekat ya utamanya. Kalau keluarga, Mbak Eta sendiri bisa untuk menolaknya gitu, Iya. karena juga Mbak Eta merasa keluarga saya tidak akan meninggalkan saya gitu ya Iya. Mbak. Jadi pada dasarnya itu terjadi karena perasaan Mbak Eta bahwa takut teman-teman akan menjauhi, atau teman-teman merasa Eta nggak asik gitu, Eta nggak kok gini sih kayak gitu ya Mbak. Iya. Jadi dari pikiran itu dan juga perasaan itu sehingga Mbak Eta jadi merasa nggak enakan, terus kasihan, dan melakukan hal-hal seperti itu gitu ya Mbak. Oke. Kalau Mbak Eta sendiri, apakah sebelumnya pernah mencoba untuk menolak teman-teman dekat Mbak Eta ketika mungkin Mbak Eta merasa aduh ini saya nggak bisa deh diajak main misalnya, ada kondisi Mbak Eta nggak bisa diajak main, lalu teman-teman Mbak Eta mengajak, apakah Mbak Eta pernah mencoba untuk menolaknya gitu? Pernah, aku pernah coba nolak karena emang waktu itu menurutku kita dalam waktu seminggu itu sering menghabiskan waktu kayak spend banyak uang gitu loh buat ngopi, buat keluar-keluar kayak gitu. Dan ada satu waktu dimana saya itu berusaha nyoba untuk menolak gitu, terus jawaban mereka itu kayak ya wes lah gak jadi karena Eta nggak ikut gitu. Okay. Dan itu buat saya merasa apa karena saya
saya aja, terus mereka jadi nggak jadi keluar gitu. Nah itu timbul perasaan kayak ya itu tadi, balik lagi, jangan-jangan aku dianggap nggak asik gitu. Jadinya ya ujung-ujungnya tuh ya wes ayo gitu. Jadi karena sebenarnya Mbak Eta pernah mencoba, lalu teman-teman Mbak Eta yang mungkin tidak mendukung dari apa yang Mbak Eta katakan, maksudnya kondisinya Mbak Eta, sehingga teman-teman bilang kalau aduh nggak mau kalau misalnya nggak ada kamu nggak jadi. Nah akhirnya muncul rasa bersalah gitu ya Mbak. Aduh apa karena saya gitu, akhirnya Mbak Eta ya mau nggak mau untuk ikut teman-teman gitu ya. Jadi mungkin teman-teman itu juga menjadi salah satu faktor yang cukup besar ya dari bagaimana Mbak Eta tidak bisa menolak orang lain. Iya. Gitu, oke. Baik, saya dapat memahaminya. Kalau misalnya Mbak Eta sendiri pernah berusaha untuk mencoba menjelaskan situasinya Mbak Eta ketika kehabisan uang atau mungkin Pernah. Dan itu respon dari teman-teman seperti apa? Pernah, kayak misal aku pernah jelasin, sorry ya, aku hari ini uangku hari ini belum kayak belum ada, kayak uangku sisa segini dan ini buat keperluan lain istilahnya, kayak buat spend ngopi itu seharusnya nggak ada di listku. Terus habis itu dia malah bilang kayak gak apa-apa, pakai uangku dulu kayak gitu, nanti gantinya kapan-kapan aja terserah gitu, seadamu gitu. Ya menurutku karena sikapnya dia yang royal kayak gitu itu buat aku jadi nggak bisa nolak gitu loh. Apalagi kalau misal dia minta bantuan, ya jadi rasa nggak enakanku itu semakin tinggi gitu, karena dia juga pernah baik di aku kayak gitu. Pada akhirnya balik lagi pada rasa kasihan gitu ya Mbak, karena aduh teman saya masa saya tolak gitu ya Mbak. Oke, baik. Kalau dari faktor lingkungan Mbak Eta sendiri, mungkin Mbak Eta pernah melihat bahwa keluarganya Mbak Eta itu juga orang yang nggak enakan. Misalnya Mbak Eta melihat mamanya Mbak Eta atau mungkin saudara-saudaranya Mbak Eta, apakah Mbak Eta juga merasakan bahwa mereka itu orang yang nggak enakan juga menurut Mbak Eta? Ya, biasanya itu aku lihat mama ini kayak misal lihat orang-orang di jalan yang kurang mampu kayak gitu, itu mama sering kayak bilang di aku, itu loh kak kasihan gitu, ini kasih anak ini kasih anak ini gitu. Nah jadi dari situ kayak aku selalu mikir, oh mamaku punya jiwa kasihan juga gitu, dan itu lama-lama buat aku jadi terbiasa juga kalau semisal aku lihat orang-orang yang kayak kesusahan dikit itu aku udah kasihannya gitu. Oke. Jadi awalnya memang dari keluarga sendiri membiasakan untuk bisa saling membantu orang lain gitu ya Mbak. Tapi karena mungkin Mbak Eta merasa bahwa harus selalu membantu sehingga Mbak Eta tidak tahu batasannya membantunya seperti apa harusnya gitu ya Mbak. Jadi itu yang membuat dan itu yang menjadikan permasalahan ini ada kayak gitu ya Mbak. Oke, baik. Kalau dari Mbak Eta sendiri, menurut Mbak Eta, apakah Mbak Eta itu punya kekuatan atau sifat yang dapat membantu Mbak Eta mengubah perilaku Mbak Eta? Misalnya, Mbak Eta sekarang kan tidak bisa untuk menolak orang lain, tapi sebenarnya Mbak Eta itu punya jiwa atau sifat yang tegas misalnya. Nah, dari sifat tegasnya Mbak Eta ini, mungkin itu bisa membantu Mbak Eta untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Eta dengan aku harus bisa, karena aku orang yang tegas, aku pasti bisa menolak mereka kayak gitu. Mungkin apakah ada sifat yang dapat membantu Mbak Eta atau mendukung Mbak Eta menyelesaikan permasalahannya? Sebenarnya itu ada. Jujur sebenarnya aku tuh orangnya cuek tuh Mbak. Kayak sebenarnya itu enggak yang terlalu overthinkingan gitu. Tapi ketika dihadapkan kayak permasalahan kayak gitu, aku sering overthinking karena mikirku takut aku dianggap bukan teman yang asik, kayak dia nggak mau teman sama aku lagi. Tapi pernah suatu kali itu aku mencoba kayak nggak memikirkan hal itu gitu. Aku berusaha ya udah sih, kayak misalnya kalau misal dia nggak mau teman sama aku lagi ya urusannya gitu. Nah itu terjadi karena aku sedang capek waktu itu. Jadi karena melakukan banyak kegiatan, kesibukan yang ada, jadi aku kayak nggak sempat memikirkan hal-hal kayak gitu. Jadi menurutku ya aku bisa menolak itu karena ya
pada situasi itu kamu juga sedang capek gitu Iya, ya, jadi kayak nggak mau mikirin hal-hal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya yang membuat Mbak Eta itu gak bisa menolak dan juga merasa bahwa kalau menolak itu adalah hal yang salah itu dari pikiran Mbak Eta ya, dari overthinkingnya Mbak Eta. Nah, overthinking ini Mbak Eta itu bisa sebenarnya menolak dan tidak merasa overthinking ketika Mbak Eta juga melakukan banyak hal yang banyak kesibukan gitu ya Mbak. Jadi pikiran yang negatif itu tidak terlintas di pikiran Mbak Eta gitu ya Mbak. Oke, baik. Kalau dari Mbak Eta sendiri tadi kan sudah menyampaikan bahwa Mbak Eta itu nggak bisa menolak orang itu sebenarnya karena kasihan gitu ya Mbak, dan juga nggak enak gitu sama teman. Mungkin apakah ada hal lain lagi yang membuat Mbak Eta itu nggak bisa menolak teman-teman Mbak Eta? Mungkin karena temannya Mbak Eta itu terlalu sensitif, atau mungkin karena Mbak Eta sendiri merasa teman adalah orang yang berharga, atau seperti apa Mbak? Mungkin adakah hal lain? Ya, kurang lebih ya kayak ada, mungkin ya pasti ada lah ya kayak teman yang memiliki sifat yang sensitif kayak gitu. Nah itu menurutku kayak karena aku nggak suka ribut, jadi kadang itu aku ya sering melakukan hal-hal yang membuat dia merasa nyaman, dengan salah satu dampaknya ya aku yang merugi kayak gitu. Nah itu aku lakuin supaya intinya kayak daripada aku menyakiti hatinya, nanti lama-lama ribut, terus kita nggak temenan kayak gitu. Jadi ya aku berusaha kayak ngertiin DE, sekalipun ujung-ujungnya ya aku nggak semenguntungkan itu. Oke, jadi Mbak Eta ini sebenarnya orang yang cukup simpel gitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman, aduh anak ini cukup sensitif, jadi ya udahlah gimana maunya aja gitu. Ya, padahal hal ini setelah dipikir-pikir ini agak merugikan saya. Kenapa kok harus selalu saya mengalah kayak gitu ya Mbak? Oke, saya dapat memahami perasaan dan juga mungkin apa yang Mbak Eta rasakan. Lalu dari Mbak Eta sendiri, apa yang membuat Mbak Eta itu ingin mengubah perilaku ini? Kalau dari Mbak Eta sendiri? Karena nggak kayak orang-orang terdekatku tuh pasti sering bilangin aku gitu, kayak jangan terlalu nggak enak sama orang, nanti kamu rugi sendiri gitu. Nah itu nggak 1-2 orang aja sih, kayak misal mamaku, kayak keluargaku, terus cowokku itu juga sering bilang kayak gitu. Nah menurutku menurut mereka kayak mungkin kamu nggak kayak tanpa sadar itu nanti ketika di dunia kerja itu pasti lebih saingannya lebih kuat lagi gitu. Takut misal kamu ngalah terus ya nanti kamu nggak dapat apa-apa gitu loh. Kayak harusnya itu kamu kudu bisa bedain mana sih sing emang waktu yang ngalah, mana sing emang waktu kamu bisa lebih dari itu. Oke, berarti memang dari keluarga dan juga teman-teman terdekat Mbak Eta sendiri sudah mulai menyadari bahwa ternyata kamu tuh agak terlalu berlebihan gitu ya dalam nggak enakan terhadap orang lain, sehingga itu bisa merugikan kamu gitu. Dan kamu juga mulai memahami dan merasakan, oh iya dampaknya cukup besar juga untuk saya gitu ya Mbak. Jadi itu yang membuat Mbak Eta ingin, saya harus bisa merubah perilaku. Baik, kalau dari Mbak Eta sendiri berarti apakah ada mungkin kayak penguat Mbak Eta yang menjadi penguat Mbak Eta untuk bisa mengubah perilaku Mbak Eta? Seperti misalnya hadiah, atau mungkin pujian dari orang-orang terdekat, atau mungkin apa yang bisa menjadi penguat Mbak Eta gitu dalam membantu Mbak Eta mengubah perilaku ini? Mungkin ya dari kayak misal pujian juga bisa, mungkin dari orang terdekat, kayak sering bilangin lah, kayak sering nasihatin aku buat nggak terlalu berlebihan dalam merasa nggak enakan gitu. Itu bisa membantu aku sih, kayak lebih nyadarin aku lah terus-terusan biar aku ya nggak keterlaluan. Oke, jadi sebenarnya dari dukungan teman-teman terdekat itu sangat berpengaruh pada penguatannya Mbak Eta untuk mengubah perilakunya Mbak Eta gitu ya Mbak. Oke, kalau dari yang sudah kita bahas dan sudah kita tanyakan dan juga yang sudah Mbak Eta sampaikan, berarti masalah yang Mbak Eta alami kita fokuskan pada kesulitan Mbak Eta menolak ajakan atau permintaan orang lain karena memang kasihan atau tidak enakan gitu ya. Apakah benar Mbak Eta? Iya.
Oke, nah Mbak Eta ini selalu mengatakan iya, dan setiap kali teman-teman itu memberikan suatu permintaan atau suatu permintaan atau keinginan, Mbak Eta selalu mengatakan iya. Padahal Mbak Eta saat itu kondisinya memang tidak ingin atau tidak mampu kayak gitu, tapi selalu mengusahakan kayak gitu ya, Mbak. Nah, frekuensi dalam menerima permintaan dan ajakan orang lain itu cukup sering ya, Mbak. Jadi bahkan seminggu kira-kira berapa kali Mbak Eta itu tidak bisa menolak orang lain? Kalau dalam konteks keluar-keluar kayak gitu ya mungkin kayak jeda sehari-sehari gitu ya, tapi kan kayak ada setiap harinya tuh pasti ada rasa kayak ya hal-hal kecil. Pasti ada hal-hal kecil seperti minta tebengan ataupun yang lainnya gitu ya, Mbak. Iya. Oke, berarti memang cukup sering frekuensinya, bahkan setiap hari itu bisa gitu ya, Mbak. Oke. Jadi Mbak Eta ini belum pernah bisa menetapkan batasan atau menolak secara tegas kepada teman-teman Mbak Eta. Itu akibatnya Mbak Eta juga menjadi sering kelelahan, atau mungkin ketika diajak ngopi Mbak Eta jadi sering kehabisan uang kayak gitu, dan utamanya menyesal setelah melakukannya gitu ya, Mbak, dan rasa bersalah gitu ya. Oke, baik Mbak Eta. Lalu di sini saya ingin Mbak Eta untuk menetapkan tujuan dari proses konseling kita. Mbak Eta sebenarnya itu ingin tujuannya Mbak Eta dalam proses konseling ini tuh apa, Mbak? Ya aku pengen bisa nolak itu tanpa rasa bersalah gitu, kayak ya bisa yang realitas aja gitu loh, kayak ya emang tolakanku aku menolak ini ya karena emang benar gitu, bukan istilah biar bukan kamu merasa rugi, tapi ketika aku mengiyakan ya kamu tahu lah aku ini juga rugi gitu. Oke, jadi Mbak Eta ingin bisa menolak secara tegas dan juga paham mana sih hal-hal yang memang kalau misalnya Mbak Eta itu tidak mampu, ya Mbak Eta akan mengatakan bahwa tidak mampu dan tidak akan berusaha untuk menyenangkan orang lain kayak gitu ya. Baik. Oke, dari tujuan umum yang mungkin Mbak Eta sampaikan terkait Mbak Eta itu ingin bisa mengubah perilakunya Mbak Eta, bisa menolak orang lain dengan tegas dan menerapkan batasan yang tepat. Nah, adapun tujuan-tujuan khusus yang mungkin bisa kita rincikan lagi. Mungkin yang pertama di sini Mbak Eta diharapkan nanti bisa mampu mengenali situasi atau ajakan mana yang perlu ditolak demi kepentingan pribadinya. Jadi Mbak Eta di sini nanti kita akan bahas bersama dan juga belajar bersama, bekerja sama untuk mengenali situasi atau ajakan mana yang perlu ditolak dan juga mana yang perlu diterima. Jadi tidak semua permintaan teman-teman itu bisa Mbak Eta terima. Ya, jadi kiranya situasi-situasi apa sih yang membuat Mbak Eta itu harus bisa menolak orang lain, dan mana situasi-situasi yang tidak apa-apa untuk menerima kayak gitu. Oke, kalau dari Mbak Eta sendiri, kira-kira situasi apa yang boleh Mbak Eta menerima ajakan atau permintaan orang lain, dan mana yang tidak boleh Mbak Eta terima? Yang boleh itu ya kalau misal dia butuh bantuan di mana aku bisa bantu, dan kayak nggak ada salah aku membantu, dan itu bukan hal yang berkelanjutan gitu, kayak ya mungkin hanya sekali 2 kali itu nggak apa-apa gitu, tapi kalau terus-terusan menurutku lebih mengganggunya di aku gitu. Kalau misal yang nggak bisa, yang tidak boleh Mbak Eta bisa, yang tidak boleh diterima ya yang nggak boleh diterima itu ya itu yang kayak dia minta tolong di aku tapi terus-terusan, terus juga dia nggak tahu waktu di mana harus ngajak aku keluar atau ngajak aku kemana gitu. Oke, jadi Mbak Eta sudah paham ya situasi-situasi yang sepertinya boleh untuk saya terima dan mana yang tidak boleh saya terima. Ketika Mbak Eta nanti menemukan teman-teman Mbak Eta mengajak Mbak Eta padahal Mbak Eta sedang belajar, berarti Mbak Eta tidak boleh untuk menerimanya gitu ya. Mbak Eta harus bisa mengatakan dengan tegas bahwa saya sedang belajar dan saya memiliki kesibukan ini gitu ya, Mbak. Oke, lalu selanjutnya dari tujuan umum yang Mbak Eta sampaikan, kita bisa merincikan lagi bahwa Mbak Eta itu bisa diharapkan untuk bisa mengungkapkan penolakan secara asertif kepada teman tanpa merasa bersalah gitu ya, Mbak. Nah, nanti di sini kita akan bersama untuk menerapkan teknik asertif, di mana teknik ini yang dapat membantu Mbak Eta itu bisa menolak ajakan atau mengatakan keinginannya Mbak Eta itu secara tegas sesuai dengan batasan yang ada. Lalu
Mbak Eta juga diharapkan mampu menetapkan batasan pribadi dan menjelaskan alasan penolakannya Mbak Eta itu secara jujur dan juga sopan. Tentunya ketika menolak teman-teman, Mbak Eta kan tidak mungkin bisa menolaknya dengan kasar gitu ya, tapi harus memperhatikan bagaimana sih cara menyampaikan penolakan yang tepat dan benar itu seperti apa gitu ya Mbak. Lalu Mbak Eta bisa merefleksikan perasaan Mbak Eta setelah berhasil menolak ajakan dalam jurnal pribadi. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah kita terapkan teknik-teknik yang sudah saya sampaikan. Oke Mbak Eta, sudah dapat dipahami? Oke, mungkin bisa dinyamankan lagi tempat duduknya, karena kita akan masuk pada penerapan teknik asertif yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Mbak. Oke, di sini kita sudah menetapkan tujuan dan juga permasalahan yang Mbak Eta alami gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba bersama-sama, bekerja sama untuk bisa mengubah perilakunya Mbak Eta menjadi perilaku yang lebih positif dan juga adaptif gitu ya Mbak. Oke, kita akan coba menggunakan latihan asertif, di mana latihan asertif ini mungkin aku akan jelaskan kembali sedikit, yaitu latihan untuk membantu individu mengungkapkan perasaannya atau kebutuhan mereka dan atau pendapat mereka secara jujur. Nah, seperti yang sudah Mbak Eta sampaikan, dari permasalahannya Mbak Eta kan tidak mampu untuk mengungkapkan ya perasaannya Mbak Eta secara jujur. Nah, sekarang kita akan berlatih latihan asertif untuk bisa membantu Mbak Eta mengungkapkan perasaannya Mbak Eta secara jujur. Itu ya Mbak, dapat dipahami? Ya. Oke, sebelumnya kita eksplorasi lagi terkait perasaannya Mbak Eta gitu ya. Biasanya apa yang Mbak Eta pikirkan atau rasakan saat menghadapi permintaan teman-teman? Jadi ketika teman-temanmu mengajak sesuatu terus padahal kamu nggak bisa, nah gimana? Apa yang kamu pikirin? Apa yang kamu rasakan ketika teman-teman itu mengajakmu? Ya sebenarnya saya ingin ikut gitu, tapi saya juga harus lihat kondisi gitu kan, kayak kondisi keuanganku nggak cukup kalau misal dibuat spend keluar-keluar kayak gitu. Nah jadinya ya saya kayak mau menolak gitu. Okay. Saya ingin mencoba menolak. Oke, berarti dalam pikiran aduh kenapa ya, aduh kok aku terus diajak, aku nggak mau, aku lagi nggak punya uang gitu ya. Oke. Nah, dialog yang muncul ketika masalah itu terjadi pada dirinya Mbak Eta itu seperti apa? Misalnya, aduh aku harus tolak ini deh, sepertinya aku harus nolak dulu deh, atau seperti apa Mbak dialog di dalam diri Mbak Eta? Kayak lebih seringnya, duh kenapa sih kok pas aku belum ada uang kayak gitu. Terus, duh gimana ya cara nolak ini gitu. Oke, sempat kepikiran dan juga sempat ada pikiran nggak kalau misalnya, aduh kalau aku tolak teman-teman gimana ya mikirnya ke aku? Ya, gitu. Setelah aku mikir gimana ya cara nolak ini gitu, terus aku mikir lagi, emangnya misal tak tolak teman-teman bakal gimana ya gitu. Oke, akhirnya setelah bergelut panjang, akhirnya kamu terima saja? Ya, lebih sering kayak awalnya aku nyoba nolak kayak sorry ya gini, terus karena dia bilang kayak pakai uangku sih, itu menurutku kayak ya wes lah gitu, aku ikut kayak gitu. Oke, jadi mudah goyah gitu ya pikirannya. Oke, ya udahlah nggak apa-apa pakai uangnya dia dulu gitu. Oke, baik, saya paham apa yang Mbak Eta sampaikan dan juga apa yang Mbak Eta permasalahkan gitu ya. Tapi saya ingin Mbak Eta paham bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri dan menolak permintaan yang memang sebenarnya itu memberatkan diri kita sendiri gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya sekiranya itu tidak menguntungkan Mbak Eta, ya Mbak Eta boleh untuk menolak itu gitu. Mbak Eta tidak perlu merasa bersalah karena ya memang itu adalah hak Mbak Eta untuk menerima. Toh ketika Mbak Eta bermain, ketika Mbak Eta ngopi, itu kan uang yang Mbak Eta gunakan adalah uang pribadi kayak gitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak Eta terus-terusan bersikap tidak apa-apa wes. Nah, berarti kan tidak apa-apa ini sangat-sangat menguras uang Mbak Eta atau mungkin tenaga Mbak Eta atau waktu Mbak Eta yang seharusnya bisa dilakukan untuk belajar ataupun yang lainnya gitu ya Mbak. Oke. Kamu tidak selalu wajib dan harus untuk menyenangkan orang lain jika itu merugikan dirimu sendiri kan ya Mbak. Apakah kamu setuju dengan statement dan juga pemikiran itu Mbak? Ya. Oke, setuju ya. Berarti Mbak Eta memang sudah paham bahwa sebenarnya memang ini bukan hal yang baik untuk dilakukan. Itu baik. Oke.
Jadi saya juga memang paham, memang terkadang ada perasaan bersalah yang muncul ketika kita mungkin menolak teman kita, aduh teman dekatku masa tak tolak kayak gitu ya. Memang ada perasaan bersalah muncul, itu sangat wajar, terutama jika kamu tuh merasa kadang bertanggung jawab untuk bisa menyenangkan orang lain, bisa bertanggung jawab untuk apa ya, temanku ini harus aku bahagiakan kayak gitu ya Mbak. Tapi ya memang perlu kamu pahami juga bahwa waktumu, tenagamu dan uangmu itu juga sama pentingnya, bahkan dirimu tuh jauh lebih penting daripada itu. Ketika kamu berusaha untuk menerima permintaan orang lain, menyenangkan orang lain, apakah kamu juga harus bisa tanyakan pada dirimu, apakah kamu juga merasa nyaman, apakah kamu juga merasa untung, dan apakah kamu merasa bahagia? Oke. Apakah kamu merasakan bahagia Mbak Eta? Bahagia di awal. Oke, bahagia di akhir, bahagia di awal, menyesal di akhir gitu ya Mbak. Jadi awalnya saya keluar dengan teman-teman senang gitu, tapi akhirnya saya jadi sedih gitu ya, karena mungkin uangnya habis atau karena mungkin nggak jadi belajar kayak gitu ya Mbak. Oke. Sekarang mari kita coba bisa perbaiki dan pikiran dan juga tindakannya Mbak Eta. Mungkin apa yang bisa Mbak Eta katakan pada diri sendiri dalam situasi menolak permintaan teman-teman Mbak Eta. Jadi apa yang bisa Mbak Eta katakan pada dirinya Mbak Eta ketika Mbak Eta harus bisa menolak teman-teman Mbak Eta. Misalnya saya harus bisa untuk menolak teman-teman saya masih punya tanggungan belajar, saya harus, mungkin dari Mbak Eta sendiri bagaimana? Ya, mungkin dari aku kayak bilang ke diri sendiri kayak ayolah tolak aja wes gitu, soalnya kan masih ada tanggungan nyelesain laporan ini, belum nyelesain yang ini, terus tugas-tugas panitia itu pasti butuh waktu gitu. Kalau misalnya aku keluar nanti aku harus ngerjain itu di malam hari dan waktu tidurku terbatas, belum lagi kalau misal besok aku harus enak-enakin tidur, ternyata aku nggak bisa ikut kelas pagi kayak gitu. Oke, jadi itu ya yang akan berusaha Mbak Eta coba terapkan ketika nanti Mbak Eta ada pada situasi teman-teman Mbak Eta itu mengajak dan Mbak Eta memang lagi tidak bisa saat itu. Oke, jadi Mbak Eta berusaha untuk saya harus bisa menolak, saya punya tanggungan lain, saya harus bisa menolak mereka, gitu ya Mbak. Oke, mungkin sekarang Mbak Eta bisa mencoba untuk menolak teman-teman Mbak Eta. Oke, mungkin saya akan berikan satu situasi di mana ini Mbak Eta itu lusa akan ada ujian gitu ya Mbak. Nah, teman-teman Mbak Eta ini mengajak Mbak Eta untuk ayo kita ngopi yuk, kita main yuk. Oke, bagaimana dan tindakan apa yang akan Mbak Eta lakukan? Mungkin kalau misal kita mikir di awal itu kayak masih lusa kok gitu ya, masih ada waktu buat belajar besoknya gitu. Tapi kalau misal ada suatu waktu di mana mungkin mata kuliah yang akan diujikan ini sangat-sangat sulit, di mana itu kelemahanku, dan mungkin juga ada beberapa tugas yang belum aku selesaikan, aku pasti bilang gini, maaf ya guys, aku nggak bisa ikut soalnya ada tugas panitia atau laporan ini belum tak selesaikan gitu, sedangkan besok aku harus menyelesaikan ini dan belum belajar buat ujian lusa kayak gitu. Mungkin bisa minggu depan naik, aku ngasih solusi gitu, kayak minggu depan naik ketika habis ujian atau mungkin weekend kayak gitu. Oke, bagus sekali ya Mbak Eta. Jadi Mbak Eta sudah bisa untuk berani mengatakan penolakan tersebut dengan rasionalisasi yang jelas. Mbak Eta juga sampaikan bahwa ada permasalahan ini dan Mbak Eta memberikan solusi gitu ya, untuk minggu depan saja wes kita ayo setelah ujian itu sangat tepat dan keren sekali. Lalu bagaimana Mbak Eta kalau misalnya teman Mbak Eta mengatakan gini, udahlah ayo belajar aja di luar, sekalian kita ngopi bersama. Oke, mungkin apa yang akan Mbak Eta lakukan dan juga tindakan apa yang Mbak Eta lakukan? Sebenarnya pasti ada goyah gitu. Oke, ada goyahnya. Ada goyahnya pasti kayak ya juga ya seru ya belajar di luar gitu. Kayak sama teman-teman sekalian ngobrol gitu.
tapi lagi jelas nggak belajar 100% kan gitu tuh jadinya. Dan aku bukan orang yang bisa multitasking juga, jadi pasti itu sangat merugikan aku, dimana aku bukan belajar malah ya ngobrol. Jadi waktu belajarku terbuang untuk bermain ngobrol-ngobrol nggak jelas itu. Jadinya ya aku bilang lagi maaf ya guys, maaf ya guys, aku nggak bisa banget soalnya ada tugas panitia sama ini itu belum aku kerjain. Mungkin supaya memberikan bukti yang cukup gitu ya untuk teman-teman Mbak Eta. Oh, berarti Eta sepertinya tidak benar-benar tidak bisa gitu ya. Oke, bagus sekali. Mungkin Mbak Eta sudah mulai memahami, dan harapanku Mbak Eta bisa mencoba untuk menerapkan ini di situasi yang nyata nantinya ya Mbak. Ketika Mbak Eta dihadapkan pada situasi yang memang Mbak Eta tidak bisa untuk menerima permintaan dan ajakan itu, Mbak Eta sangat boleh untuk menolak, dan memang harus untuk bisa menolak kayak gitu ya Mbak. Seperti yang sudah Mbak Eta coba sampaikan dan katakan latihan tadi, harapannya juga Mbak Eta bisa menerapkannya nanti di situasi yang nyata gitu ya Mbak. Oke, Mbak Eta sudah siap ya untuk mencobanya di nanti ketika sudah selesai konseling ini? Ya. Oke. Mbak Eta yakin bisa melakukannya? Ya, bisa. Oke, yakin bisa melakukannya. Oke. Jadi Mbak Eta juga mungkin bisa meminta dukungan dari orang-orang terdekat Mbak Eta, mungkin dari pacarnya Mbak Eta, atau mungkin dari orang tua Mbak Eta, atau sahabat-sahabat dekat Mbak Eta lainnya yang mungkin memahami kondisinya Mbak Eta untuk bisa mendukung dan juga mengingatkan Mbak Eta. Ya, jadi harapannya Mbak Eta akan bisa melakukan mengubah perilaku ini menjadi perilaku yang lebih baik, dan Mbak Eta bisa berhasil gitu ya Mbak. Ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, dan juga di sini ada beberapa pekerjaan rumah yang tentunya harus Mbak Eta lakukan. Oke, sudah. Saya ulangi kembali ya Mbak. Oke, ada beberapa pekerjaan rumah yang mungkin Mbak Eta bisa lakukan, yaitu nanti ada lembar jurnal yang nanti akan saya berikan, dimana lembar jurnal itu nanti akan mencatat beberapa perilaku bagaimana perasaan Mbak Eta ketika bisa menolak orang lain gitu ya Mbak. Jadi Mbak Eta tulis kalau misalnya Mbak Eta sudah berhasil untuk menolak temanmu dalam situasi apa, Mbak Eta bisa menolak, dan bagaimana cara Mbak Eta menolak, tuliskan juga perasaannya. Nah, nanti tentunya sudah ada template yang saya berikan, jadi Mbak Eta tinggal menyelesaikan saja. Nah, itu nanti kita akan diskusikan lagi, dan saya akan terus pantau bagaimana perkembangannya Mbak Eta selama beberapa hari. Nanti kita akan coba selama 3 hari terlebih dahulu ya Mbak. Apakah Mbak Eta bisa berhasil, dan juga nanti akan selalu saya pantau kayak gitu ya Mbak. Jadi harapannya nanti Mbak Eta bisa mengubah perilakunya Mbak Eta menjadi lebih baik lagi gitu ya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pekerjaan rumahnya? Oke, sudah cukup dipahami. Oke ya Mbak Eta, terima kasih banyak. Mbak Eta sudah melakukan pelatihan dan juga sesi konseling kita itu dengan sangat baik. Harapannya juga Mbak Eta bisa melakukan ini di rumah gitu ya, di rumah dan juga di situasi yang nyata nantinya. Lalu Mbak Eta juga harus yakin bahwa Mbak Eta itu bisa untuk mengubah perilakunya Mbak Eta. Jangan mudah goyah lagi. Mbak Eta harus ingat bahwa ini merugikan saya, ini tidak bisa saya terima. Jadi Mbak Eta harus bisa tegas, dan juga ditanyakan lagi, apakah itu akan menguntungkan saya, apakah itu dapat membuat saya senang kayak gitu. Dipikirkan lagi juga ke depannya bagaimana gitu ya Mbak. Oke, bagaimana Mbak Eta rasanya setelah sesi konseling kita selama beberapa waktu ini? Bagaimana perasaannya Mbak Eta? Lega. Oke, lega. Oke, mungkin selain lega, apa yang mungkin Mbak Eta rasakan, mungkin atau insight atau pemikiran baru apa yang mungkin Mbak Eta dapatkan? Ya, lagi-lagi kayak lebih disadarin lagi kalau misal melakukan kebaikan itu kalau keterlaluan juga nggak bagus gitu. Kayak kita harus bisa memilah-milah mana sih waktu yang tepat, situasi mana yang emang kita harus membantu orang lain, tapi di situasi mana yang seharusnya kita juga bisa memikirkan diri kita sendiri. Oke, jadi memang harus paham gitu ya Mbak Eta, mana situasinya memang harus kita membantu orang lain, itu harus tahu batasan-batasannya. Terlalu itu juga tidak baik
berlebihan itu juga tidak baik gitu ya Mbak. Iya. Oke, Mbak Eta sudah paham hal itu dan harapannya memang Mbak Eta bisa melakukan ini di luar sesi konseling kita. Oke, nanti kita akan jadwalnya lagi untuk bertemu mungkin minggu depan atau bagaimana kita menyesuaikan dengan jadwal Mbak Eta. Nanti Mbak Eta bisa hubungi saya saja lewat WhatsApp ya Mbak. Jadi nanti tinggal menghubungi saya saja. Gitu ya Mbak. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas rumahnya, nanti akan saya pantau terus. Oke, harapannya Mbak Eta juga bisa berubah perilakunya menjadi lebih baik. Oke Mbak Eta. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Eta untuk Mbak Eta sudah berani untuk datang dan juga bercerita kepada saya. Ya mungkin itu saja. Ini Mbak Eta habis ini mau langsung pulang? Iya. Oke, langsung pulang jam. Oke, ini udah hampir sore ya Mbak. Iya. Oke, terima kasih banyak Iya, ya Mbak Eta. makasih, Kak. Oke, silakan. Iya.